Kita mulai ya. Oke, Nak, suaranya, Nak. Halo, Nak, bisa dengar? Kedengeran Bu Tuti, kalau Ya. saya kedengeran. Ya, ayo, oke, kita mulai ya. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya udah seminggu lewat dari Rabu ketemu Rabu dan kita masuk di Minggu Sengsara yang ketiga. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Didik Trijatmiko dari GKI Bromo. Mungkin sebelum kita mulai, saya bisa minta Bapak Pendeta Didik untuk memperkenalkan diri sebentar. Ya, 1, 2, 3 menit begitu ya Pak. Silahkan Pak, di-unmute. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saya menjadi makhluk asing di ruang Zoom ini saat ini. Tapi supaya Anda asing ya baik kalau saya memperkenalkan diri sebagai Pak Kumis yang kedua kata Pak Roni tadi. Begitu. Ya, saya Didik Trijatmiko. Saya pendeta jemaat di GKI Bromo, Jawa Timur, Malang. Tahun ini 26 tahun pelayanan saya sebagai pendeta jemaat. Istri 1, anak 2. Saya kira itu saja yang perlu saya perkenalkan, Ibu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kelihatannya internet saya agak sedikit bermasalah nih, nggak stabil. Tolong nanti kalau misalnya tiba-tiba putus, mungkin bisa admin bisa backup ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Tema persekutuan dewasa hari ini adalah menampilkan tokoh Simon dari Kirene, dia yang turut memikul salib. Dia yang turut memikul salib. Kenapa tokoh ini yang diangkat? Mengapa Simon Kirene ini orang awam bisa tiba-tiba menjadi terkenal begitu dan mempunyai peranan yang sangat penting bagi perjalanan Yesus ke Golgota. Padahal Simon Kirene ini bukan siapa-siapa sebetulnya. Nah, nanti melalui khotbah yang akan kita dengarkan melalui Pendeta Didik, kita akan mendapatkan gambaran tentang apa sih sebenarnya salib itu mempunyai makna bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Nah, untuk memulainya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Allah Hadir Bagi Kita. Bagi
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, seperti lagu yang baru saja kami naikkan, kami yakini bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun di tengah-tengah keterbatasan, tapi kami yakin dan percaya bahwa anugerah Tuhan pada pagi hari ini memperbolehkan kami bersama-sama berkumpul di Zoom ini Bapa, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini adalah anugerah yang sangat besar yang boleh kami rasakan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin berhalangan, yang tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan kami bersekutu. Biarlah Tuhan ada bersama dengan mereka dan memberkati mereka juga. Bapa di surga, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir, memberikan kepada kami pengertian yang benar, sehingga kami boleh melaksanakan firman Tuhan, mengerti sepenuhnya, supaya boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga hamba-Mu dengan buah kebenaran. Dengarkanlah doa kami, dan ampunilah segala dosa dan segala kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, yang berikutnya ini saya ada pilihkan satu quotes dari Ignatius Loyola. Suara saya kecil. Dari Ignatius Loyola, bunyinya seperti ini. Allah yang kekal memiliki hikmat yang dalam. Salib yang dipersembahkan kepada kita adalah hadiah dari hatinya yang terdalam. Ignatius Loyola ini adalah seorang Spanyol, seorang pastor dan teologian juga yang hidup di abad ke-14 gitu. Saya tertarik untuk memilih quotes ini karena ketika saya membaca ini ada kata-kata yang begitu menarik perhatian saya, yaitu adalah hadiah dari hatinya yang terdalam. Kita semua pasti suka sekali dapat hadiah. Dari kecil sampai dewasa, anak kecil terutama kalau dapat kado tuh senangnya luar biasa ya. Dari ulang tahun atau naik kelas, selalu dapat kado. Kita yang tua-tua begini juga kalau dikasih kado juga pasti senang gitu ya. Happy. Cuma berapa sih harga dari hadiah yang kita terima? Semua itu ada angkanya. Yang paling mahal sekalipun, misalnya kita dapat orang yang dapat hadiah Lamborghini atau mobil yang helikopter atau apa, semua itu ada angkanya, ada rupiahnya, ada nilai mata uangnya. Tapi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu adalah hadiah yang tidak bisa diukur dengan angka, sesuatu yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa kita dapatkan dengan seberapapun uang yang kita punya. Jadi ini yang menarik perhatian. Sekali lagi saya akan membacakan. Allah yang kekal memiliki hikmat yang dalam. Salib yang dipersembahkan kepada kita adalah hadiah dari hatinya yang terdalam. Baik, kita akan memasuki firman. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan pujian pada kaki salib.
izinkan Pak Pendeta Didik untuk membawakan firman, dimulai dengan doa firman dulu. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merefleksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari berdoa. Cengkeramlah kami ya Tuhan dengan roh-Mu, agar pikiran kami yang terbatas oleh karena inspirasi roh-Mu dibuat berhikmat, agar hati kami yang rapuh dikuatkan dan jumpa denganmu, agar di tengah-tengah kehidupan yang sedang kami lalui, dengan inspirasi firman-Mu kami mendapat kekuatan baru. Mari pimpinlah kami dalam nama Kristus Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pagi ini saya diminta untuk membawakan tema tentang Simon Kirene yang turut memanggul salibnya, memikul salibnya. Bapak Ibu, saya minta izin untuk share screen supaya perenungan kita lebih sistematis. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita percakapkan pada pagi ini terambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Nanti kita juga akan melihat paralelnya. Mari kita membaca terlebih dahulu Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-26 hingga yang ke-31. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikut dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Lalu Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhkanlah, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Ya, itu bagian firman Tuhan yang akan kita percakapkan bersama Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu, siapa Simon Kirene? Itu pertanyaan penting untuk kita percakapkan di awal pembahasan tema ini. Dan mengapa ia turut memanggul salibnya? Saya mulai dari yang kedua dulu. Mengapa Simon Kirene ikut memanggil salib Yesus? Saudara-saudara, dalam tradisi penyaliban biasanya yang diminta untuk memikul salib adalah si korban, ya, yang dianggap sebagai terdakwa, yang dianggap sebagai penjahat, itulah yang diminta untuk memikul salibnya sendiri. Dan biasanya perjalanan memikul salib itu dipilih perjalanan yang paling jauh dari tempat penyiksaan menuju ke Golgota.
dengan dua tujuan, saudara-saudara, supaya semua orang, semakin banyak orang dapat menyaksikan peristiwa penyaliban itu dan menjadi takut sebagai sebuah shock terapi bagi publik agar mereka tidak jatuh pada kejahatan-kejahatan yang bisa berujung pada salib. Dan yang kedua, saudara-saudara, juga untuk memberikan kesempatan. Jikalau ada orang yang melihat bahwa orang itu tidak layak disalibkan, lalu orang itu maju dan membuat kesaksian untuk melakukan peninjauan hukuman itu di perjalanan. Itulah sebabnya dipilih jalan yang agak jauh, yang terjauh, untuk memberi kesempatan orang-orang melakukan sebuah gugatan semacam itu. Nah, saudara, dalam kasus Yesus tidak ada seorang pun yang mengajukan gugatan penolakan terhadap penyaliban. Tidak ada seorang pun yang maju. Dan peristiwa penyaliban Yesus itu dilakukan setelah Yesus mengalami penyesahan luar biasa, baik fisik, mental, perasaan, semalam-malaman. Jadi tenaga Yesus sudah cukup habis. Itu sebabnya ketika ia memanggul salibnya menuju ke Golgota, tradisi menuliskan ia terjatuh berkali-kali. Besar kemungkinan dayanya sudah habis ketika ia memikul salibnya menuju Golgota itu. Itulah sebabnya kemudian Simon Kirene ditangkap, ditahan, dipaksa oleh tentara untuk membantu Yesus memikul salibnya, saudara-saudara. Itu bukan berarti Simon memikul sendirian. Banyak ahli mengatakan mereka memikul berdua. Simon pada satu bagian tertentu dan Yesus pada bagian yang lain. Tetapi ada juga yang mengatakan ada waktu-waktu di mana Yesus berjalan tanpa salib, lalu Simon memanggulnya. Saya kira yang terjadi adalah keduanya. Nah, siapa Simon Kirene? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Tidak banyak data kita peroleh mengenai tokoh Simon Kirene ini. Dari Injil Sinoptik, perbandingan Injil, saudara-saudara, Matius, Markus, dan Lukas memberikan sebuah kesaksian yang pendek. Dan Markus memberikan sebuah penjelasan khusus yang sedikit berbeda dengan Lukas maupun Matius. Markus mengatakan bahwa pada waktu itu lewat seorang bernama Simon Kirene dan disebut ayah Alexander dan Rufus. Saudara, penyebutan nama seseorang berdasarkan nama anaknya itu sesuatu yang tidak lazim dalam tradisi saat itu. Yang lazim adalah nama anak disebut mengacu pada nama ayah. Tetapi dalam kasus Simon Kirene ini, penulis Injil Markus melakukan penyebutan secara berbeda, yaitu nama ayahnya disebut merujuk pada anaknya. Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Ya, dikatakan sama, dia datang dari luar kota, dan Matius dan Markus memakai kata sama, yaitu Simon yang dari Kirene itu dipaksa untuk memikul salib Yesus. Nah, sementara saudara, Lukas hanya memakai sebutan Simon Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan tidak dipakai kata dipaksa, tetapi ia ditahan. Tapi kurang lebih sama. Tanpa ia kehendaki, ia harus memikul salib itu atas prakarsa para tentara. Ia ditahan dan dipaksa. Barangkali begitu kita harus membaca ketiga Injil ini berkisah tentang Simon Kirene. Nah, Ibu Bapak, ini data yang kita dapat yang sangat singkat mengenai siapa Simon dari Kirene ini. Nah, Ibu Bapak, yang bisa kita eksplorasi adalah kata Kirene barangkali sebagai asal dari Simon. Kirene itu adalah sebuah wilayah yang terdapat di Libya Utara, saudara.
Dan kira-kira jaraknya ke Yerusalem itu 1.800 kilometer. Dan kalau perjalanan laut itu kira-kira akan menempuh waktu 5 minggu perjalanan menuju ke Yerusalem dengan terlebih dahulu singgah di Alexandria, Mesir. Yang menarik adalah catatan seorang teolog, saudara. Burns mencatat bahwa seorang yang disebut dengan Simon Kirene itu berasal dari Kirene, Libya, sebelah baratnya Mesir. Dan di Kirene ini, saudara, rupa-rupanya menjadi sebuah wilayah orang-orang Yahudi berdiaspora. Jadi ada komunitas Yahudi di kota Kirene itu, dan kemudian mereka hidup secara Yahudi. Dan karena di sana ada orang-orang Yahudi, maka juga ada orang-orang non-Yahudi yang kemudian hidup secara Yahudi, yang disebut dengan Yahudi proselit, ya saudara-saudara. Jadi ada Yahudi diaspora, orang-orang Yahudi yang tinggal di Kirene, dan ada orang-orang Kirene yang kemudian hidup secara Yahudi yang disebut dengan Yahudi proselit. Besar kemungkinan saudara-saudara, Simon Kirene ini adalah Yahudi proselit. Karena kalau melihat nama anaknya, Alexander dan Rufus, itu bukan nama Yahudi, itu nama Yunani. Besar kemungkinan ia bukan orang Yahudi, tetapi hidup secara Yahudi. Dan karena itu saudara, sebagai proselit Yahudi, ia melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem. Perjalanan yang cukup jauh, berminggu-minggu. Tentu saudara, kalau orang melakukan perjalanan yang cukup jauh berminggu-minggu, pasti ada sesuatu yang sangat penting yang dia lakukan. Nah, pertanyaannya adalah, untuk apa Simon Kirene berjalan berminggu-minggu, menempuh jarak ribuan kilometer menuju ke Yerusalem? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Orang-orang Yahudi diaspora maupun proselit Yahudi menjelang Paskahnya Yahudi biasanya berkumpul di kota Yerusalem untuk sebuah perjalanan spiritual. Untuk perayaan Paskah, untuk penghadiran diri di hadapan Allah, di hadapan Yahweh, dan memperingati peristiwa di mana mereka dilepaskan oleh Allah dari tulah yang mematikan di Mesir. Pesah, Passover, saudara-saudara, mengingatkan peristiwa penyelamatan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, di mana pintu-pintu rumah Israel diolesi darah domba dan anak-anak mereka diselamatkan dari kematian anak sulung. Pesah memperingati tentang pertolongan dan kehadiran Allah yang membebaskan. Dan tentu perjalanan spiritual dalam rangka Pesah itu mengandung sebuah harapan. Passover, kematian lewat, kesulitan lewat, persoalan-persoalan lewat, semuanya bisa dilampaui. Hidup menjadi lebih merdeka, hidup menjadi lebih terbebaskan, hidup lebih penuh dengan anugerah dan rahmat. Inti perjalanan spiritual dalam Passover, Pesah, harapannya saya kira semacam itu. Dan perjalanan rahmat inilah yang mendorong Simon Kirene menuju ke Yerusalem. Rahmat itu layak dibayar harganya dengan perjalanan panjang dan melelahkan barangkali. Secara jelas bahwa dengan begitu Simon adalah orang yang sangat peduli dengan makna hidup. Ia orang yang mencari makna hidup di dalam Tuhan. Ia orang yang mencari kelepasan dan menghargai pembebasan Tuhan. Dan saudara-saudara, disinilah ternyata ia kejatuhan salib. Saya pakai nama kejatuhan karena para penginjil mencatatnya ia diminta paksa memikul salib. Lukas memakai kata ia ditahan dan kemudian
diletakkanlah salib di atas bahunya. Tanda petik, tentu dengan paksa. Saudara, barangkali Simon tidak pernah bermimpi perjalanan anugerah, perjalanan mencari rahmat, perjalanan menyongsong dan merayakan Passover, Pesach, tiba-tiba berubah begitu dramatis menjadi seseorang yang kejatuhan salib. Ia harus melakukan sesuatu yang diwajibkan baginya tanpa dia dapat memilih, tanpa dia dapat menawar. Nah, saudara, jungkir balik kehidupannya. Mengharapkan rahmat, sekarang harus menanggung beban berat di tengah situasi yang barangkali dia tidak mengerti. Mungkin Simon tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Yesus sebelumnya, tahu-tahu saja ia mengalami situasi di mana ia harus menjalani sesuatu dengan paksa sebagai sebuah kewajiban. Nggak bisa nolak, mesti terjadi, mesti dialami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada sebuah quote yang mengatakan bahwa hidup itu seperti perjalanan naik roller coaster. Ada tikungan-tikungan tajam, nggak lempeng semata, saudara-saudara, bukan hanya linier ya, bukan hanya lurus, tetapi ada banyak tikungan-tikungan tajam, barangkali juga jungkir balik, meliuk, dan ada banyak teriakan-teriakan, dan itulah hidup. Dan Simon saya kira sedang berada dalam situasi semacam ini. Hidupnya tiba-tiba berada dalam sebuah tikungan tajam luar biasa dan meluncur tanpa ia dapat kontrol. Ia tidak sedang memegang kontrol, tetapi hidupnya dikontrol oleh orang lain. Dan dikontrol oleh salib yang ada di bahunya itu sendiri. Dan saya kira perjalanan semacam ini juga menjadi milik kita semua. Setiap kita pernah mengalami perjalanan-perjalanan di mana kita mengalami sebuah tikungan-tikungan tajam yang tidak kita harapkan dan bahkan lose control. Kita tidak sedang mengontrolnya, kita sedang menjalaninya. Pandemi COVID seperti sekarang ini saya kira bagian dari tikungan tajam. Kita tidak bisa mengendalikannya, kita hanya bisa menyesuaikan upaya-upaya pengendalian, masih terus diupayakan, tetapi kita tahu bahwa ini menghasilkan banyak teriakan dan bahkan banyak korban. Mungkin sebagian kita juga mengalami kehilangan-kehilangan, baik itu kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan aktualitas diri kita yang terhambat, kehilangan perjumpaan-perjumpaan, dan kita dipaksa, tanda petik, untuk hidup dengan tidak bergerak bebas. Seperti Simon yang dipaksa tidak bisa gerak bebas. Dia harus menanggung salib di pundaknya dan berjalan di jalan yang bukan dia pilih. Ibu bapak saudara-saudara, Spurgeon mengatakan bahwa Simon ini sedang dipaksa dalam sebuah kewajiban. Dan ia dipaksa menanggung beban. Dan dalam refleksinya, Spurgeon mengatakan, namun beban kerap menjadi jalan Tuhan untuk melakukan perjumpaan dengan orang-orang yang dikasihinya. Beban cross salib kerap menjadi jalan Tuhan untuk menjumpai orang-orang yang dikasihinya dan menyatakan rancangan-rancangannya. Dan inilah yang terjadi dengan Simon dari Kirene ini. Lukas mencatat, lalu diletakkanlah salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Beberapa penggambaran saudara-saudara bagaimana cara Simon memikul salib Yesus kira-kira semacam ini. Ada titik-titik di mana Simon memanggul bersama dengan Yesus karena sesungguhnya yang disalibkan tidak boleh tidak memanggul sama sekali. Kalau tidak berdaya ada kemungkinan penggambarannya seperti ini, seperti gambar yang di sebelah kiri, atau pada titik tertentu seperti ini. Jadi kalau
kalau Lukas mengatakan sambil mengikuti Yesus, bisa jadi penggambarannya semacam itu. Atau sometimes ia harus memikul sendiri sejenak, sementara Yesus terlepas dari salibnya. Tetapi tidak selamanya dan tidak selalu dari dia memangku salib sampai Golgota, Yesusnya jalan santai, Yesusnya jalan tanpa beban, lalu Simon memanggulnya sendirian. Bisa jadi saling bergantian kondisi-kondisi semacam itu. Artinya, saudara-saudara, jejak langkah Simon, kecepatan melangkah Simon, lalu kemudian irama langkahnya Simon mengikuti langkah Yesus yang tersalib itu. Saya kira inilah yang dieksplor oleh Lukas ketika ia berkata mengikuti Yesus. Salib itu menuntun Simon berjalan pada the footstep of Jesus. Ya nggak bisa seenaknya sendiri, Yesusnya jalan di depan lalu dia di belakang. Nggak bisa, terlalu jauh. Atau dia berjalan mendahului Yesus. Pegel nih, cepet-cepet nah sampai di Golgota. Nanti toh Yesus yang nyusul. Nggak bisa. Ya saudara, ia tidak bisa berjalan seenak sendiri. Dia terikat dengan salib itu dan terikat dengan sosok yang tersalib itu. Yang diwakilinya, yang menanggung salib bersama dengan dia. Salib membuat langkah-langkah Simon yang maunya ke Yerusalem tiba-tiba berubah ke Golgota. Salib membuat langkah Simon yang maunya ke Bait Suci sekarang ke Bukit Tengkorak. Salib membuat perjalanan spiritual Simon yang tadinya ditetapkannya sendiri sekarang harus berjalan pada footstep of Jesus Christ. Nah, saudara-saudara, dengan begitu salib memberi arah baru. Sementara barangkali pada hidup Simon. Dan pengalaman berjalan terikat dengan sosok yang tersalib, berjalan pada jejak-jejak Yesus dan bersama Yesus yang tersalib, tentu memberikan pengalaman spiritual tertentu, pengalaman perjumpaan tertentu, yang kemudian tradisi menulis ada banyak perubahan yang terjadi dalam diri Simon. Salib menjadi cara Tuhan menangkap Simon dan membawa Simon berjalan searah dengan jalan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman perjumpaan ini saya kira semakin menghebat. Tidak dikisahkan memang di dalam Alkitab bahwa Simon terus berada di seputar salib ketika Yesus disalibkan. Namun saya menduga besar kemungkinan ia berada di seputar salib itu. Tidak terlalu dekat di bawah salib barangkali, tetapi berada di kerumunan banyak orang di seputar salib itu. Dan tentu ia menyaksikan bagaimana peristiwa di atas salib itu, Kristus yang di atas salib itu. Dan banyak orang mengalami perjumpaan dari bawah salib dengan Allah di dalam Kristus yang tersalib itu. Simon tentu menyaksikan bagaimana gempa bumi terjadi. Simon tentu menyaksikan bagaimana kemudian para tentara yang tadinya menghina, mengejek, membagi-bagi dan menyobek jubahnya, sekarang kemudian mengaku sungguh dia anak Allah. Simon tentu menyaksikan bagaimana orang yang berteriak salibkan dia, dan bersorak-sorak, lalu kemudian pulang memukul-mukul diri karena mengalami perjumpaan dengan Kristus yang tersalib itu. Simon tentu juga mendengar semua perkataan salib, di mana dalam situasi sangat tersiksa itu, Kristus mempresentasikan cinta secara paripurna. Ampunilah mereka. Seluruh peristiwa salib itu tentu saudara-saudara memberikan kepadanya sebuah pengalaman yang Rudolf Otto bilang, Mysterium Tremendum, Mysterium Fascinans Tremendum, yaitu sebuah momentum di mana orang berada dalam situasi tergetarkan,
terpesona tetapi juga tergetarkan. Tergetar tapi juga gentar. Ada perjumpaan dengan Allah yang hidup dari bawah salib itu. Saya kira Simon mengalami peristiwa itu. Di atas salib itu, ia melihat bagaimana peragaan kasih sempurna digenapkan, termasuk kematian Yesus yang menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, terimalah rohku, kepadamu kuserahkan nyawaku. Semacam itu. Kematian Yesus bukan kematian yang dilakukan oleh orang lain, dibunuh, tetapi karena ia menyerahkan nyawanya. Ia berjumpa dengan sosok yang sedang memegang kontrol di atas salib itu. Dia diprovokasi oleh banyak orang untuk turun dari salib, tetapi dia take control. Dan seolah-olah ia kemudian menemukan oase yang sangat menyegarkan dalam perjalanan spiritualnya. Menuju Yerusalem, diarahkan Golgota, merayakan Peskah, berjumpa dengan Peskah yang kedua, darah korban yang tersalibkan. Nah, saudara, iman Kristen itu dimulai dari merasakan kasih. Ya, saya mengatakan iman Kristen tidak dimulai dari mengasihi. Sebab kalau ngomong mengasihi kita seringkali bangkrut, saudara. Iman Kristen selalu dimulai dari merasakan kasih. Allah yang menyatakan anugerah cintanya, menyatakan anugerah kasihnya, dan karena merasakan dikasihi, maka iman tumbuh. Saya kira perjumpaan Yesus dengan begitu banyak orang di sekelilingnya semacam itu, karena orang merasakan dikasihi. Dan bahkan Alkitab sendiri mengatakan dimulai dari anugerah. Kalau meminjam pernyataan Rasul Paulus mengatakan, aku mau saudara supaya engkau memahami betapa dalamnya, luasnya, lebarnya, dan panjangnya kasih Kristus itu, dan mengenal kasih itu, mengalami secara sadar kasih itu. Dan saya kira Simon dari Kirene itu mengalami perjumpaan kasih melalui peristiwa yang luar biasa yang ada di pundaknya sampai di bawah salib itu. Nah, karena itulah saudara, perjumpaan dengan sosok yang tersalib itu dan pengalaman berderap langkah bersama dengan Kristus yang tersalib merubah arah hidup Simon dan keluarganya. Nah, kalau tadi di dalam Markus, saudara, dikatakan ia adalah ayah dari Alexander dan Rufus, dan budaya Yahudi tidak biasa menyebut nama ayah berdasarkan nama anak. Jadi kalau nama ayah disebut dengan mengacu pada nama anak, itu menunjukkan bahwa anak-anak itu menjadi sosok yang sudah dikenal di masyarakat pada saat Injil ditulis. Anak-anak itu menjadi sosok-sosok publik yang dikenal masyarakat luas sehingga nama itu dirujuk. Nah, siapa saudara-saudara Rufus dan Alexander itu? Dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-13 kita melihat surat Paulus, saudara-saudara, ketika ia memberikan salam kepada jemaat, ia menuliskan, salam kepada Rufus, orang pilihan Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Saudara, Injil Markus itu menurut para ahli ditulis untuk jemaat yang ada di Roma. Dan kalau di surat Roma Paulus menyebut nama Rufus yang juga disebut oleh penginjil Markus, besar kemungkinan Rufus yang disebut di Roma ini adalah Rufus si anak Simon dari Kirene ini. Dan kalau kita melihat caranya Rasul Paulus menyebut Rufus, itu ajaib, luar biasa. Seolah menunjukkan ada sebuah kedekatan yang luar biasa antara Rufus dengan Paulus. Orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Seperti ada relasi personal yang sangat hangat antara Rufus dengan Simon, sehingga ibu Rufus disebut juga oleh Paulus sebagai ibunya juga. Bagaimana kita bisa melihat hal itu? Oh, saudara,
rupa-rupanya hal itu bisa kita lacak melalui sejarah gereja pertama, gereja mula-mula, terutama gereja di Antioquia. Sekedar informasi, saudara, setelah penganiayaan dan tahun 70, Yerusalem dihancurkan, orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi kemudian terserak di mana-mana, maka muncullah pusat kekristenan baru, yaitu di Antioquia, saudara. Di Antioquia, Syria. Nah, rupa-rupanya, saudara, di Antioquia, Syria inilah terjadinya perjumpaan antara Paulus dengan orang-orang Kirene, saudara. Besar kemungkinan ia adalah juga orang-orang yang terkait dengan Simon dari Kirene, termasuk Rufus, saudara. Kisah Rasul pasal 11 ayat 19-26 mencatat semacam ini, terutama yang saya highlight kuning, saudara. Dikatakan bahwa di Antioquia ada orang-orang Yahudi banyak di sana, dan kemudian ada orang-orang Yahudi yang menginjil kepada orang Yahudi, orang-orang Yahudi Kristen yang menginjil kepada orang-orang Yahudi. Nah, kepada orang yang non-Yahudi tidak ada yang menginjil. Maka siapa yang menginjil? Di ayat 20 dikatakan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene. Ya, orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi yang berdiaspora di Antioquia menginjil kepada orang Yahudi, dan orang-orang dari Kirene, di Antioquia menginjil kepada orang-orang non-Yahudi. Besar kemungkinan karena bahasanya. Orang-orang Yahudi tidak berbahasa Yunani barangkali, sehingga orang-orang yang berbahasa Yunani, mungkin Yahudi proselit dari Kirene, yang kemudian menjadi Kristen, itulah yang memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani di wilayah Antioquia. Dan ketika itu juga, saudara-saudara, kekristenan di Antioquia tumbuh dengan besar, dengan pesat, sampai kemudian dari Yerusalem diutuslah Barnabas ke Antioquia. Dan Barnabas melihat ada anugerah Tuhan yang besar, penginjilan berkembang banyak, lalu kemudian bertumbuh umat di Antioquia. Lalu Barnabas nyamperin si Saulus di Tarsus dan diajak di Antioquia. Lalu mereka bersama-sama melakukan penginjilan di Antioquia itu, sehingga disinilah pertama kali orang-orang Kristen bertambah besar dan disebut sebagai Kristen. Ya, sebutan Kristen itu pertama kali terjadi di kota Antioquia. Di sini terjadi perjumpaan antara para penginjil dari Kirene, Paulus dan Barnabas. Besar kemungkinan di sini juga terjadi perjumpaan antara orang-orang yang dekat dengan Simon dari Kirene itu. Maka kita bisa melihat kalau Paulus kemudian mengatakan Rufus itu orang terpilih, anak Simon dari Kirene itu, dan ibunya Rufus adalah ibunya juga, kedekatan pengalaman bersama di Antioquia inilah jawabnya, saya kira. Dan dengan begitu, maka ini semakin menjelaskan bahwa Rufus yang ada di dalam Roma pasal yang ke-16 itu adalah Rufus yang adalah anak Simon. Di situ kita bisa melihat, saudara, ternyata perjumpaan salib itu membuat Simon menerima anugerah. Ia dan seluruh keluarganya diselamatkan di dalam Tuhan dan bahkan dipakai oleh Tuhan menjadi penginjil-penginjil pemula. Para ahli dan tradisi sepakat dalam hal itu, saudara-saudara. Nah, ada yang menarik untuk kita renungkan, saudara-saudara, saat kita merenungkan nama Simon dari Kirene. Ada dua Simon, Simon Petrus dan Simon Kirene. Di peristiwa salib itu, dua nama Simon itu cukup disebut. Nama Simon Petrus digambarkan sebagai sosok yang kemana-mana diajak oleh Yesus. Naik ke bukit diajak oleh Yesus, ke Taman Getsemani diajak oleh Yesus. Orang yang sangat dekat dengan Yesus, tetapi di saat-saat Yesus disalibkan, dia justru melihat dari jauh. Jadi catatan tentang Simon Petrus kan begitu ya.
di rumah Kayafas, di halaman rumah imam besar itu, dia mengikut dari jauh, tentu menjaga jarak aman. Dan ia tidak hadir dekat Yesus pada saat Yesus disalibkan. Dan ada nama Simon yang lain yang justru hadir. Simon yang tidak dikenal, Simon yang tidak dihitung, bukan siapa-siapa, tiba-tiba hadir di dekat Yesus. Ada sebuah pertanyaan reflektif. Di mana Simon Petrus? Simon yang lain telah mengambil tempatnya. Saudara-saudara, Simon yang disebut Petrus menjauh dari salib. Simon yang disebut Simon Kirene menerima anugerah salib. Simon yang disebut Petrus mengontrol dirinya sendiri dan kemudian menjaga jarak. Simon yang disebut Kirene tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ia hanya menerima sebuah paksaan yang kemudian berubah menjadi sebuah anugerah. Kadang-kadang saudara-saudara kita perlu memperhatikan kembali kepengikutan kita pada Kristus. Kadang-kadang dorongan untuk take control atas diri kita sendiri justru membuat kita terlempar jauh dari Tuhan. Tidak ada ketika dibutuhkan. Dan sometimes posisi itu diisi oleh orang lain. Tuhan memakai orang-orang yang pundaknya diberikan bersama dengan Dia. Barangkali ini bisa menjadi refleksi pelayanan kita juga. Kadang-kadang kita itu menolak ini, menolak itu, saudara-saudara. Kita menjaga jarak, kita memikirkan diri kita begitu rupa, keselamatan kita begitu rupa. Itu penting, tapi melepaskan diri dari Tuhan. Dan Tuhan membutuhkan orang-orang yang menanggung, memberikan pundaknya untuk menanggung bersama dengan Dia. Simon Kirene mengisi tempat itu. Nama Simon Kirene dicatat dengan tinta emas di dalam Injil, dalam ketiga Injil, dan bahkan di dalam surat-surat Paulus, juga di Kisah Rasul, nama Simon dari Kirene itu membuat kota Kirene menjadi sangat terkenal. Kelak kota Kirene itu menjadi kota peradaban Yunani setelah masa itu, saudara-saudara. Salah satu kota besar Yunani. Seolah-olah nama Simon dari Kirene itu menggemakan sebuah kredibilitas yang luar biasa, saudara. Sebuah fakta di mana orang-orang yang memberi pundaknya dan ikut arah the footstep of Jesus Christ, berjalan bersama dengan Yesus. Ia dicatat dalam sebuah kitab kehidupan yang dibaca oleh orang sepanjang masa. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, saya kembali kepada sebuah pernyataan tadi, sebuah quotation tadi. Kadang-kadang hidup itu seperti naik roller coaster, seperti Simon tadi. Tapi mari kita percaya bahwa roller coaster ini ada operatornya, ada yang pegang kontrol. Ketika kita berada di roller coaster ini kita tidak pegang kontrol, tetapi ada yang pegang kontrol di bawah sana. Kita mungkin tidak melihatnya, tapi kita percaya yang memegang kontrol itu memainkan perannya dengan baik. Sehingga meskipun bisa jatuh bangun, ada panik, ada depresi, ada ketakutan, ada teriakan, tapi juga excited, pergantian turbulensi dan harapannya, ada yang memegang kontrol, itu cukup untuk membuat kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menjadi operator hidup Simon dan Kirene, sehingga ia dituntun pada jalan anugerah dan menjadi jalan anugerah bagi orang lain pada kesempatan yang berbeda. Kiranya Tuhan juga menuntun kita, mari tetap sedia berjejak-jejak di jejak salib Tuhan, mengambil bagian yang kita bisa tanggung, dan barangkali kalau toh suatu ketika tanda petik dipaksa begitu, kita mengikuti alur gerakan Tuhan itu dengan iman. Kadang-kadang nih para penatua itu menjadi penatua karena dipaksa gitu ya.
Ya saudara ya, eh, eh, kapan berakhirnya gitu. Kalau sudah berakhir, haleluya gitu saudara. Hati-hati ya saudara, nanti digantikan Simon yang lain gitu ya saudara. Ada banyak situasi-situasi kadang-kadang semacam itu. Diminta begini, diminta begitu. Aduh ini pandemi-pandemi, diminta begini, diminta begitu. Nggak ada orang lain kah begitu. Mbok jangan saya begitu. Nah, tapi saya kira kisah Simon dari Kirene ini mau menginspirasi kita tentang hal itu. Saya berhenti sampai di sini. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini menginspirasi kita. Kalau ada, apakah ada dialog, Ibu? Ya, silakan Pak. Monggo kalau Teman-teman, ada kalau ada yang mau dialog, ditanyakan. konfirmasi, sharing, penegasan begitu ya, atau pertanyaan, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan atau di-sharing, teman-teman silakan unmute HP-nya Pak, atau Iya Bu Ella, silakan. halo, ya, Iya Pak. kedengaran. halo. Aku ada mau tanya, Tuti. Ya, Mau tanya, Pak. Kalau sekarang ini kan sering banyak istilah. Misalnya kalau ada sakit yang tidak pernah selesai, pernah sembuh, itu selalu di dalam perkataannya keluar, ya ini udah salibnya begitu. Nah, jadi kadang-kadang sebenarnya arti yang sesungguhnya itu untuk saat sekarang itu suka kabur, Pak, nggak jelas gitu loh. Yang dimaksud dengan sudah salibnya tuh apa gitu, Pak? Oke, jadi Halo. pemaknaan salib ya Bapak Ibu ya. Apakah semua penderitaan itu adalah salib gitu? Asal kita mengalami penderitaan, lalu kemudian kita sebut salib gitu ya Bapak Ibu ya. Ya saya kira juga tidak. Ada penderitaan-penderitaan yang terjadi karena kesalahan-kesalahan kita, saya kira itu bukan salib. Ya saudara ya. Tetapi barangkali baik kalau dimaknai salib itu adalah sesuatu yang memang mesti ditanggung ketika kita berada di dalam dan bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang datang bukan karena dicari-cari, ya, cari-cari kesulitan, cari-cari penderitaan, begitu, tetapi sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin bisa jadi alamiah. Dan mari kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Kalau itu dihayati sebagai bagian yang memang mesti ditanggung, dipikul bersama dengan Tuhan, salib kita sendiri ya saudara, bukan salibnya Yesus ya. Yang memikul salibnya Yesus itu cuma Simon dari Kirene. Ya, setiap orang memikul salibnya sendiri-sendiri, kata Tuhan Yesus begitu ya. Kalau mengacu pada pernyataan Yesus, ya mari kita jalani bersama dengan Tuhan. Terutama kalau kita menjalani kehidupan yang lurus, yang benar, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lalu akibat dari itu kita menanggung banyak konsekuensi, menanggung resiko-resiko, membayar harga-harga tertentu. Itu saya kira kita sebut sebagai salib kepengikutan kita kepada Tuhan. Ya saudara ya. Lalu sakit penyakit, apakah itu bagian dari salib? Kadang-kadang itu terjadi secara alamiah. Dan kita tahu bahwa kalau saya menghayati, sekalipun Tuhan memberikan kepada kita itu sebuah kehendak bebas untuk memutuskan, tetapi ia tetap memegang kontrol atas kehidupan kita, bukan? Saya mungkin mengajak berefleksi sedikit keluar dari teks pada kisah Ayub. Ini menarik, saudara-saudara. Kalau Anda membaca kisah Ayub itu, kitab Ayub itu enak dibaca, teduh, menyenangkan, itu 2 pasal pertama dan 3 pasal terakhir. Tapi di tengah-tengahnya, puluhan pasal itu adalah pasal pergumulan luar biasa. Anaknya habis mati, badannya rusak oleh karena penyakit yang tak tersembuhkan. Itu lebih hebat daripada COVID. Kalau COVID matinya cepat, saudara. Kalau kusta itu nggak mati-mati itu. Panjang penderitaannya, ditinggalkan istrinya, harta bendanya habis. Lalu kalau Anda membaca, sometimes Ayub bertanya, saya ini dosanya apa kok menderita kayak begini? Sahabat-sahabatnya berkata, itu pasti dosamu, itu pasti salahmu. Ayub mengatakan, belahlah hati ini,
engkau akan menjumpai bahwa hati ini takut akan Tuhan. Ayub itu hidup dalam kebenaran Tuhan tetapi mengalami penderitaan luar biasa. Hanya karena Tuhan main adu kepercayaan dengan iblis terhadap Ayub saja. Tuhan mengatakan cobai Ayub deh, pasti nggak akan menyangkal. Iblis bilang, ya karena semua engkau beri, kalau semua diambil kan dia pasti menyangkal gitu. Nah saudara, di tengah kesulitan itu kan dalam prosesnya yang menarik itu dialognya Tuhan dengan Ayub. Ketika Ayub protes karena nggak ngerti itu, Tuhan menunjukkan kepada Ayub kudanil. Tuhan menunjukkan kepada Ayub anak-anak rusa. Lalu Tuhan bertanya kepada Ayub, Ayub, di manakah kamu ketika aku meletakkan dasar-dasar bumi? Ayub mengatakan, I don't know. Di manakah kamu ketika aku memelihara kudanil, hewan yang makan sayuran doang tapi badannya perkasa semacam itu? Tahukah kamu caraku membuatnya demikian? Kira-kira begitu dialognya. Dan sekali lagi Ayub berkata, I don't know. Tahukah kamu bagaimana aku membuat rusa beranak dan memelihara anak-anak rusa itu? Sekali lagi Ayub berkata, I don't know. Dan seolah Tuhan mengatakan kepada Ayub, dalam kehidupan ini ada banyak sekali dan bahkan terlalu banyak yang kamu bilang I don't know. Tapi kamu gak pernah pusing. Sekarang giliran terjadi pada dirimu, dalam dirimu, yang kamu gak ngerti, kenapa sekarang kamu pusing? Tidak percayakah engkau, aku memegang kontrol atas kehidupan ini, termasuk hidupmu? Itu kira-kira kalau dibahasakan secara bebas, ungkapan Tuhan itu begitu. Lalu Ayub mengatakan, debu tanah berperang tanding dengan Tuhan, aku mencabut kata-kataku. Yang mau dikatakan apa saudara? Kita tidak suka berada dalam sebuah wilayah misteri. Dan kita suka memberi nama terhadap wilayah misteri itu. Dan kadang-kadang nama yang kita berikan itu adalah ini salib gitu. Ini karena manusia tidak suka berada dalam situasi abstrak, tidak ngerti, maka ia ingin membuatnya menjadi lebih konkret. Supaya lebih konkret, maka dinamai. Penamaan itu baik, karena dengan penamaan kita memegang kontrol sebenarnya. Ini kan sebenarnya dorongan dari dalam diri kita untuk memegang kontrol atas sesuatu kan saudara. Kalau sesuatu itu kita namai, kita jadi menguasai kan. Anda punya pet, petnya Anda namai, lalu pet itu tidak mau dipanggil dengan nama yang lain. Menamai itu berarti menjinakkan, menguasai, termasuk kehidupan. Kadang-kadang kata salib dipakai untuk menamai sesuatu yang orang ingin jinakkan. Ya. Tapi apakah semuanya itu masuk kategori salib? No. Tidak semuanya. Ada salib-salib yang disebut salib di sini adalah sesuatu yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Bukan karena maunya kita, bukan karena kehendak kita nggak bisa nolak juga seperti Simon dari Kirene itu. Just keep going with God gitu. Kira-kira semacam itu Bu Ella. Nah, itu bisa diklasifikasi lalu kemudian. Terima kasih Pak, cukup jelas. Jadi artinya kita harus belajar menerima dan mengerti apa maksud Tuhan ya Pak, supaya kita bisa jalani dengan lebih banyak sukacita. Dan kadang-kadang maksudnya baru kita ketahui di ujung. Iya betul. Bukan di depan gitu. Iya. Oke, makasih. Baik Pak, bisa kita langsung ke doa syafaat. Baik, Bapak Ibu. Mari kita menaikkan doa syafaat. Satu tambahan tadi yang dimasukkan sebagai tambahan Bu Esther ya. Ya. Baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami bersama dengan Tuhan, melangkah di arah jejak langkah Tuhan yang tersalib, menggumulkan kehidupan-kehidupan kami dan menghadapinya dengan paradigma salib. Tuhan memberikan cinta Tuhan yang utuh penuh di atas salib itu, yang kami percaya cinta yang sama sedang Tuhan anugerahkan di tengah kehidupan kami yang sedang mengalami turbulensi saat ini.
Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami menyebut nama Ibu Lina Sucipto, Ibu Angel, Bapak Haryanto yang saat ini sedang koma. Kami menyebut nama Ibu Damayanti, anak Samuel, cucu dari Ibu Meliana. Kami berdoa juga untuk Bu Esther. Kiranya Tuhan menganugerahkan agar ia cepat berjalan. Kami membawa juga keluarga Tirta. Kiranya Tuhan di atas dan di dalam diri saudara-saudara kami yang sedang sakit dan membutuhkan pemulihan ini, tumpangan tangan Tuhan menjamah, memulihkan, memberkati seluruh pengobatan secara medis, menjadi perpanjangan tangan Tuhan sendiri, mengalirkan rahmat kasih kepada seluruh keluarga yang menjagai rawati. Kiranya Tuhan kesembuhan, topangan, dan kekuatan menjalani proses pada saat penyembuhan itu sedang terjadi, akan terjadi. Terus Tuhan anugerahkan. Serahkan seluruh saudara kami yang sedang menderita sakit ke dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Lestari di Jerman, anak dari Bapak Yodi dan Ibu Esther Sugiaman, yang sedang mempersiapkan persalinan pada pertengahan Maret ini. Terus jagai Bapak kesehatan bayi yang ada di dalam kandungan dan juga ibu yang mengandungnya. Jauhkan dari segala macam bahaya, terutama dari virus COVID. Tuhan jauhkan. Kiranya proses persalinan dapat berjalan dengan lancar dan anugerah sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga seiring hadirnya seorang bayi yang Tuhan kasihi. Kami berdoa bagi anggota Komisi Dewasa yang saat ini sedang berulang tahun. Engkau menambahkan rahmat, usia. Kiranya Tuhan memberikan juga kebahagiaan, memberikan juga kekuatan, harapan, semangat di dalam kehidupan ini, juga kesehatan yang baik. Kami berdoa untuk Ibu Melianawati yang berulang tahun pada tanggal 4 Maret. Demikian juga kami berdoa untuk rekan pendeta Setira Budi Purwoswito. Hari ini beliau berulang tahun. Tuhan, Engkau memberkatinya. Engkau memberkati pelayanannya dan keluarganya juga. Kami juga berdoa untuk Ibu Suryawati yang berulang tahun pada tanggal 8 Maret yang lalu. Setiap saudara kami berada dalam pegangan tangan Tuhan. Mari Tuhan, rahmat-Mu memberkati. Kami berdoa bagi setiap kegiatan gereja Tuhan yang masih berlangsung dengan segala macam ide-ide kreatifnya selama masa pandemi ini secara online. Terus berikan kreativitas untuk dapat bersekutu dengan baik, membangun spiritualitas, membangun iman, membangun cinta dalam rahmat Allah sebagai gereja Tuhan. Berkatilah ya Bapa, terutama secara khusus segala macam kegiatan dalam rangka refleksi prapaskah sampai dengan Paskah nanti. Terus Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama untuk Pak Presiden dengan seluruh stafnya, menterinya, berkati, berikan hikmat untuk dapat mengelola negara ini dengan baik di tengah-tengah begitu banyaknya tantangan. Kami berdoa untuk proses vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia. Berkatilah proses vaksinasi supaya terjadi herd immunity untuk melawan corona ini. Berkati para tenaga medis yang bertugas, berkati semua yang terlibat di dalamnya. Berkati kebijakan-kebijakan ekonomi, kesehatan, untuk kesejahteraan seluruh anak bangsa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesadaran kami untuk mencintai alam, di tengah-tengah alam yang menyuarakan penderitaannya melalui banyak bencana. Mampukan kami
untuk merawatnya dengan baik, berhenti mengeksploitasi tanpa titik henti itu, sehingga kami boleh menyatu dengan ciptaan Tuhan yang baik ini hingga tetap terawat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa kami juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang ada di Gading Indah. Tuhan memberkati Pak Roni, Ibu Novi, Pak Stira dengan seluruh keluarga, demikian juga para pelayan yang lain, majelis jemaat, aktivis, pengurus komisi. Tuhan pakai untuk terus melakukan pembangunan jemaat GKI Gading Indah dan masyarakat yang menyekitarinya. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Ayat persembahan saya ambil dari Mazmur 106, ayatnya yang pertama, yang berbunyi, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Seperti biasa, persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Mungkin bisa di-share. Ya, ini dikumpulkan di dalam amplop, transfer, dan melalui QRIS. Untuk lagu persembahan, kali ini akan dibawakan oleh paduan suara dari GKI Bromo. Terima kasih Pak Didik, tolong sampaikan kepada teman-teman paduan suara untuk bisa mengisi nyanyian persembahan pada persekutuan kali ini.
Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan ikut ambil bagian dalam ibadah Zoom Persekutuan Komisi Dewasa. Terima kasih untuk firman yang kami terima melalui Pendeta Didik Trijatmiko, berkati pelayanan dan keluarga beliau. Kini, saatnya kami membawa persembahan yang berasal daripadamu sebagai ungkapan syukur kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk memberi yang terbaik, bukan hanya materi yang kami miliki, tetapi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk lagu penutup, menjulang nyata atas bukit saya. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekat. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenar. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir di salib
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta. Mari saudara-saudara kita menutup di dalam doa dan menerima berkat Tuhan. Kami telah tiba di penghujung persekutuan kami pada siang hari ini Tuhan. Namun kami percaya hidup kami masih terus Tuhan hantar. Hidup kami masih terus Tuhan pelihara. Hidup kami masih terus Tuhan selenggarakan. Karena itu biarlah berkat rahmat Tuhan mengiring serta setiap kami. Tuhan memberkati tumbuh kembang Komisi Dewasa GKI Gading Indah, dan kiranya Bapa anugerah rahmat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah atas setiap anak-anak-Mu. Amin. Bapak Ibu, persekutuan dewasa hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Didi atas pelayanannya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di persekutuan pada Rabu siang ini. Kita akan bertemu lagi untuk Rabu yang akan datang. Mungkin ada pengumuman dari pengurus. Bu Ella, Kak, ya, rekan-rekan, kita mau sama-sama merayakan hari ulang tahun Pak Stira. Nah, apakah Pak Stira udah masuk? Bu Nana bisa cek? Bisa dicek ya di ini partisipan. Udah dikasih tahu, Bu? Sudah. Bu, ini pengumumannya Bu Tuti bacain dulu aja, Bu Tuti. Pengumuman tanggal 17 ntar baru ini Oke, saya yang bacakan pengumuman ya. dulu deh. Persekutuan dewasa untuk 17 Maret, Rabu yang akan datang, dengan tema Penjahat di Samping Yesus, Dia yang Percaya. Dilayani oleh Pendeta Novita Sumarto, liturgos Ibu Pangartinawati, dan doa persembahan oleh Ibu Septina Mida. Makasih Bu Tuti. Sama-sama Ibu. Makasih juga buat Pak Didi. Gimana Pak Stira udah masuk belum? Belum. Ditelepon coba. Hah, Mas? Belum ada tan. Belum ada tanda-tanda masuk. Tadi dibilangin Tadi juga udah diinfo kok. jamnya. Udah diinfo tadi, maksudnya nanya justru sudah ini lagi khotbah ntar setelah doa syafaat tadi. Oke, saya coba hubungi. Telepon aja. Ya. Terima kasih Pak Didi firmannya. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Semoga tempat kita jangan diambil Simon yang lain ya Pak Didi. Atau kadang Pak Didi. Pak Didi kita perlu dipaksa juga sih Pak Simon. Pak Didi, Kenapa, kayaknya Bu? kita perlu dipaksa juga kadang-kadang. Iya, iya. Kalau bisa jangan dipaksa ya. Lebih sering kepaksa atau enggak, Bu?
Lebih seringnya ke Rayu, Pak. Kerayu ya, bukan kepaksa ya. Iya. Iya, Dipaksa paksaannya secara lewat halus ya. rayuan. Iya, rayuan maut. Jadi dipaksanya lewat rayuan. Nah, itu dia. Itunya udah Jadi dikasih, yang Bu. jago tuh, Bu, ID pasportnya udah dikirimin juga. nah, Halo, Pak udah Tira. ini kebetulan pas tanggal 10 nih pas ulang tahunnya SBP. Ditunggu di Zoom. Udah tuh, udah oke tuh. Pastira udah oke. Iya, tadi sama aku Pasti juga udah. udah bilang oke. Udah iya. Halo. Sorry tadi aku Udah. live soalnya berbening ketika volume Udah masuk, Tante. ya Udah masuk. Sudah masuk? Udah. Sudah. Ya, tadi Dik, terima kasih ya. Thank you. Satu Pak. lagu, Sama-sama, Agnes. Pak Roni. Satu lagu. Mana? Tapi belum. Nah, udah masuk belum, Pak Tira? Udah, tuh udah. Udah, Udah, pasti udah, Oh, dong. udah, oke. Sapa dulu dong. Oh, Bu Tuti telepon barusan ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy Dibuka. birthday, Pak Stira. Happy birthday. Terima kasih. Iya. Dik. Pastiranya boleh di deh spotlight juga boleh. Hahaha. Teman-teman yang mau bicara di unmute aja ya ininya, mic-nya. Iya, silakan. Silakan yang mau kasih ucapan selamat ulang tahun buat Pastira. Kalau gitu, Lagunya, lagu. spotlight dong biar Selamat kelihatan. ulang tahun, Pastira. Selamat ulang tahun. Ya udah, terima kasih. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Sehat selalu. Awet muda. Masih muda, ya. Ini Gio Awet muda apa Pastira ya? Kenapa? Gio apa Pastira ini wajahnya? Wah, saya dong. Aljo lagi pakai seragam sekolah kan. Ntar awet muda jadi kakak adik dengan Gio. Hai Gio. Rugi dia lah nanti. Janganlah aja. Yo, Jo lagi sekolah, Jo lagi sekolah. Sofi aja, Sofi. mana Sofi? Nah, Gio yang rajin ya Dia Gio lagi sekolahnya. mana princess-nya? Sofi mana Sofi sini? Foto bersama dong, foto Maminya bersama. mana maminya? Ibu pendeta. Sofi. Oh, Mami Sofi. Ya, selamat ulang tahun. Halo Sofi. Bu Tea bisa tolong foto. Selamat ulang tahun buat Papi. Bu Tea foto Belum tolong. mandi. Kita mau nyanyiin ya. Nyanyiin buat Nyanyi dulu. apa Pastira. Agnes, tolong Nas lagunya. Tartan ngelek. Kalau nyanyi semua ngelek nanti. Oh, Iya, nyanyi. nggak boleh nyanyi semua ya. Tapi sebenarnya kalau nyanyi juga heboh gitu. Nggak apa-apa sih. Ya. Jadi rame. Sofi nyanyi. Habis kade ya. Tapi Sofi aja yang nyanyi. Sofi nyanyi. Sofi lagi makan. Oh, Sofi lagi makan, lagi ngunyah. Wah, kan bagi-bagi. Sofi ini panda nih, panda. Aduh. Nah, kalau nggak bisa, Nah, bisa. Agnes ketiduran, Agnes. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nyanyi Kita aja, nyanyi nyanyi aja. langsung. Ayo nyanyi aja langsung lah. Nyanyi langsung. Tapi nyanyi. Happy Happy birthday ya. birthday. 1, 2, 3. Happy birthday. Ngelek kan, nggak bisa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Terima kasih Ibu Bapak. Oh udah. Nah, Mas Kira mau bilang tiup lilinnya nggak ada lilinnya ya?
Ada ini, belum apa? Itu Brandon juga ikut. korek. Brandon juga ikut, Brandon. Kalau pakai motor nanti meledak di sini. Halo Brandon. Oh, mau kabur ya. Tuh, Sofinya mau kabur. Umur keberapa ini? 25. 25 tambah 17 lah. 25 plus. 25 forever lah. Yang 17, iya benar, 25 plus aja deh yang 25 plus penting. 17 pas. Pas ya. 25 tambah 17. Lilin. Nah, Oh. Lilin ya. Satu. Ya. Sofi ikutan nggak Sofi? Biasanya Sofi kabur dia. Ya, 1, 2, 3. Susah Nah, ngirim secara tapi khusus doa mungkin doa untuk ulang tahunnya Pastira, mohon kesediaan Roni sekaligus doa untuk Makan siang. makan siang. Makan siang virtual. Yuk, kita berdoa lagi ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh terus mengalami kasih setiamu dalam hidup kami. Khususnya juga apa yang kami lihat dalam diri hambamu Pendeta Stira, yang hari ini Tuhan boleh tambahkan lagi usia. Ya Bapa, kami di dalam syukur kami tetap memohonkan berkat pemeliharaanmu dalam kehidupan Pendeta Stira. Kami berdoa untuk Gaby, Gio, Sofi, anak-anak terkasih, juga untuk Mama terkasih. Kiranya tangan kasih Tuhan saja yang terus menopang, memberikan berkat dalam bentuk kekuatan, kesehatan, kemampuan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Untuk Gio dan Sofi, mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang bukan cuma sehat sempurna, tapi juga menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan serta sesama. Kami juga khususnya berdoa untuk proses penyelesaian studi yang sedang dijalani oleh Pendeta Stira. Tuhan yang turut campur tangan agar ia dimampukan untuk dapat menjalani dan menyelesaikan studi ini pada waktu yang seharusnya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Kak Roni. Nah, sekarang kita mau sesi dulu. Tolong rekan-rekan yang masih ditutup, dibuka, diajak Stira, si siapa? Gaby sama ini kalau bisa bareng foto nggak apa-apa sekalian. Ada susah, ya udah. Gaby aja deh. Oh, susah ya. Gaby aja. Ayo. Gio lagi sekolah. Nanti taruh ini yang foto. Ya. Kita siap. Ibu Suryati, Lina Sucipto, Wani, Bu Ella, Lina Hirawan. Bu Ella. Buka tadi kok udah. Oh iya, Ella kenapa jadi tembok? Bu Selvi juga ada logonya. Oh, Bu Selvi juga punya teman panda tuh. Iya. Sekali lagi. Oke. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya, Tuhan berkati. Sira, Gaby, selamat ya. Selamat ya. Tahu pasti.
Terima kasih Pak Didi. Pendeta Didi, terima kasih. Ibu-ibu. Terima kasih Bu Tuti. Makan siang. Terima kasih Pendeta Pak Rohana. Yandu. Pak Stira udah ngajak makan siang di rumah masing-masing. Makan Ngajak babi. doang. Babi panggang. Makan babi panggang. Babi panggang. Nggak boleh, saya lagi nggak boleh babi panggang. Babi panggang, Pak. Bak Beli, Lagi nggak boleh babi Pak panggang. Stira. Istri manggang saya nggak boleh Bak makan. Beli, Pak Stira. Ya udah dioper sini kalau Ya, nggak nanti boleh. dioper kalau manggang dah. Biar Bu Navitanya gemukan. Dadah. Dah. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih pengurus. semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Didik masih ada? Pak Didi masih ada nggak? Udah nggak ada. Sudah Ya? tak ada Tante. Pak Didik masih ada? Nggak ada. Udah keluar ya? Saya mau tanya dia pakai speaker apa ya? Itu mic-nya bagus banget suaranya. Tadi Cituti kecil loh suaranya.